Pemirsa, banjir yang merendam 7 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan telah berlangsung selama 2 minggu. Banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Walenai dan Danau Tempe bertambah ketinggiannya dari 3 meter menjadi 4 meter. Selama 2 pekan, aktivitas warga di 7 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan lumpuh. Ratusan rumah nyaris ambruk karena tergerus gelombang banjir yang diakibatkan meluapnya Sungai Walenai dan Danau Tempe. Tingginya curah hujan memperparah ketinggian banjir dari yang sebelumnya 3 meter menjadi 4 meter. Data sementara BPBD Wajo menyebut 48 desa di 7 kecamatan terdampak banjir. Warga bisa beraktivitas menggunakan perahu kayu, sementara fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, hingga sejumlah ruas jalan terdampak banjir. Iya, semuanya terendam. Semua terendam ya, Bu? Iya. Kira-kira kesulitan yang dihadapi, Bu, ketika banjir seperti ini? Kalau kesulitannya di Kelurahan Lele itu ya sembako dengan bambu. Gitu ya? Yang dibutuhkan oleh warga. Warga terdampak banjir sangat membutuhkan bantuan, terutama bambu, makanan siap santap, air bersih, dan selimut. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Pasangan suami istri terjatuh dari jembatan gantung di Lebak, Banten karena motor yang dikendarai terpeleset akibat licin. Warga terpaksa melewati jembatan gantung karena jembatan utama rusak diterjang banjir. Proses evakuasi korban. Inilah video amatir warga yang menyelamatkan seorang wanita yang terjatuh dari jembatan gantung Sungai Ciberang, Kecamatan Lebak, Gedong pagi tadi. Darurat iya. Wanita ini mengalami luka-luka karena kena bebatuan di sungai. Sementara suaminya berhasil bergantungan di tali jembatan hingga akhirnya diselamatkan warga. Saat menyeberang, kondisi jembatan gantung basah dan licin menyebabkan motor yang ditumpangi suami istri ini terpeleset. Sementara itu, menurut pelaksana tugas Kepala Desa Muhara, beberapa waktu lalu jembatan utama ambrol akibat diterjang banjir bandang. Saat ini jembatan tengah diperbaiki. Satu-satunya akses jalan penghubung antar desa saat ini adalah jembatan gantung ini. Tadi pagi karena emang kondisi habis hujan, ada yang warga yang jatuh dan alhamdulillah selamat sama anak juga, dan apalagi waktu itu tim kesehatan itu pada mau ke kantor dan langsung sigap untuk menolong. Agar terjaga dengan aman, pihak desa menjaga jembatan dengan menempatkan linmas dan warga yang berjaga-jaga. Warga juga berharap agar pemerintah mau memperbaiki jembatan gantung tersebut agar tidak membahayakan warga yang melintas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Kota Bekasi nyaris melebihi kapasitas. Dari ketinggian maksimal 50 meter, saat ini gunungan sampah sudah mencapai 40 meter. Tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat semakin mendekati kapasitas maksimal. Namun meski sampah menggunung hingga 40 meter, truk sampah terus berdatangan. Sudah hampir 10 tahun tidak ada penambahan lahan di TPS Bantar Gebang. Alat-alat berat bekerja hingga hampir 24 jam setiap harinya untuk menata gunungan sampah. Sementara para pemulung tetap nekat mengais sampah hingga ke atas gunungan sampah tanpa memperdulikan resiko keselamatan mereka. Tinggi begini udah lama ini? Wah, ini udah lama, ada 10 tahun ada. Tapi masih banyak pemulung di atas itu, Pak? Masih pemulung ya terus, kalau nggak ada pemulung, nggak bisa. Tapi nggak takut apa gitu, Pak? Ya namanya kita di sono kan sudah biasa. Sudah biasa ya. Hingga kini jumlah sampah milik Provinsi DKI Jakarta yang dikirim ke TPST Bantar Gebang terus naik signifikan setiap tahunnya, padahal kapasitasnya semakin menipis. Diperlukan upaya bersama masyarakat dan pemerintah untuk mengelola dan mengurangi volume sampah yang dihasilkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter dari toilet rumah warga di Matraman, Jakarta. Petugas terpaksa menjebol ubin toilet untuk turun saat menggapai ular. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur masuk ke dalam lubang yang dijebol pada toilet rumah warga di Jalan Slamet Riyadi, Matraman, Jakarta Timur. Petugas masuk ke dalam lubang demi dapat menggapai ular jenis sanca sepanjang 3 meter. Petugas kemudian berupaya menangkap ular yang terjepit di pipa saluran air. Dalam waktu 45 menit, petugas menangkap ular menggunakan alat penjepit dan langsung dibawa ke kantor suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur. Itu Bang, tadi pagi itu seperti apa Bang? Tadi ada laporan ya dari warga laporan kepada orang bahwa di kamar mandi melapor ada ular. Karena di pagi tadi kepala keluarganya dan anaknya saat memasuk ke kamar mandi ternyata melihat ada ular cukup besar. Dalam proses evakuasi ular ini, 6 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seekor sapi betina yang tengah hamil di Jember, Jawa Timur masuk sumur sedalam 23 meter. Meski berhasil dievakuasi, sapi sudah tewas karena terjepit lubang sumur. Sapi yang tengah mengandung ini masuk sumur sedalam 23 meter milik Faisal, warga Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Sapi masuk ke dalam sumur diduga karena tidak melihat adanya sumur saat akan masuk kandang. Evakuasi sapi membutuhkan waktu lebih dari 3 jam lantaran keterbatasan peralatan. Menggunakan mobil damkar. Kendala 1. Tidak mempunyai tiang penyangga atau tripod. 2. Tidak mempunyai kontrol. 3. Tidak mempunyai harnas full body. 4. Tidak mempunyai sarung tangan khusus evakuasi. Meski berhasil dievakuasi, sapi sudah dalam kondisi mati karena terjepit lubang sumur yang lebih kecil dari bobot tubuhnya. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo bertemu dengan peternak ayam petelur Suroto di Istana Negara setelah Suroto membentangkan spanduk saat kunjungan kerja Presiden ke Blitar pekan lalu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.